ada apa dengan cinta ya? Cinta, ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Ada apa? Ada apa yo? Oke, selamat bertemu lagi teman-teman dengan materi kita yang kedua tentang tahapan jurnalisme advokasi. Jadi ada apa dengan jurnalisme advokasi? Ada apa dengan jurnalisme advokasi? Panjang banget ya. Oke, yuk kita lanjut. Boleh seperti biasa, boleh sambil makan, boleh sambil minum, boleh sambil relax gitu, tapi pandangan tetap pada materi, oke? Jangan lirak-lirik. Boleh deh, nanti kalau ada sesuatu terus nggak dilirik bahaya kita ya. Jadi yang penting konsentrasi, fokus pada materi. Sip? Terima? Oke, yuk kita lanjut dengan kemarin kita udah bicara soal definisi, kita udah bicara soal legenda, orang-orang hebat yang melakukan jurnalisme advokasi. Dan kita akan coba pada teman-teman untuk melakukan bagaimana sih caranya melakukan tahapan dalam mengidentifikasi atau dalam melakukan jurnalisme advokasi. Oke, ya. Tarik nafas dulu, boleh minum dulu 2 teguk, kemudian tetap konsentrasi. Saya simpan dulu. Oke, ya. Yang pertama, saya duduk dulu. Yang pertama adalah dalam melakukan tahapan, dalam melakukan jurnalisme advokasi, yang paling penting mengidentifikasi adanya isu dan masalah. Nah, ini sering banget kita terjebak pada gosip. Ada kejadian A, kejadian B. Tapi ketika kita verifikasi hilang. Gimana caranya mengidentifikasi isu dan masalah? Yang pertama adalah mengumpulkan informasi terkini tentang situasi atau konteks yang sedang akan kita hadapi ini ya. Yang akan kita analisis sebelum memutuskan ini bisa diadvokasi atau enggak. Gitu. Jadi kita kumpulin dulu informasinya. Yang paling sering orang tuh gampang terjebak dengan satu isu. Anggaplah ya contohnya gini. Yang agak ramai kemarin. Kasus tentang ada orang yang dia mau nengok, dia tuh suka sama cewek gitu. Cowok, dia suka sama cewek. Terus ceritanya dia berkunjung ke tempat si cewek, tapi perilaku dia itu, gerak-geriknya dia tuh tidak seperti orang suka. Jadi kayaknya dia malu-malu atau gimana gitu ya. Terus dia ngintip-ngintip. Akhirnya orang ngelihat dikira mau maling. Padahal kan enggak. Nah, sering kali kita kalau ngelihat orang kan langsung pikirannya enggak nanya tuh. Langsung aja ini maling nih gitu kan. Nah, seorang jurnalis advokasi yang bagus itu tidak serta-merta menuduh. Tapi dia harus bertanya dulu. Mengumpulkan informasi dulu. Terutama untuk tidak sesederhana tadi ngomongin itu. Walaupun tadi juga tidak sederhana sebetulnya ya. Kasus yang akan kita advokasi ini harus jelas dulu. Akarnya apa? Oleh karena itu teman-teman, kalau isunya berat atau luas, lebar, panjang kali lebar gitu ya, atau besar gitu, Anda harus memahami dulu berbagai sumber daya yang bisa dipakai untuk menganalisis isu atau informasi ini. Ada laporan, ada artikel, ada data statistik, itu penting gitu ya. Kemudian kita harus, gimana caranya supaya tahu bahwa data ini benar gitu, nggak cuman data yang katanya atau kabar burung gitu ya. Ada kabar burung tentang saya dapat informasi menarik sih sebetulnya kasusnya. Ada orang yang lapor di Manifest, Manifest ya, di base gitu, Twitter, mengatakan bahwa dia dilecehkan dan semua orang kemudian kan jadinya melindungi si korbannya. Orang ini si orang yang lapor di Manifest ini intinya adalah dia berani melaporkan gitu, speak up. Terus kasusnya lagi adalah dia menyebut inisial, nggak nyebut nama sih, tapi dia menyebut apa ya namanya, ciri-ciri orang ini. Kan orang jadi akhirnya menuduh orang itu. Yes, kalau kemudian kejadiannya benar bahwa dia melakukan pelecehan ini, si cowok ini dikejar dong sama banyak orang alamatnya kemudian di-spill gitu ya. Kemudian si cowok ini pasti kabur, melarikan diri. Nah, makin buruklah nama dia gitu.
Padahal sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu. Jadi ada orang tuh gampang sekali menuduh dengan satu informasi yang simple dan kecil. Padahal bisa jadi pelaku yang katanya pelaku sebetulnya korban dari yang katanya korban gitu loh. Ini harus ditelusuri dulu lebih lanjut oleh jurnalis advokasi gitu ya. Datanya kumpulkan, kemudian usahakan ada wawancara dan diskusi untuk melihat perspektif-perspektif yang berbeda di masyarakat. Ya, pasti itu dipakai untuk membuat analisis yang lebih dalam. Kumpulkan data, fakta, informasi yang relevan, kemudian pastikan informasi itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus kita gali lagi. Ini semacam melakukan investigasi yang simple, investigasi sederhana. Oke? Nah, kita lihat yang berikutnya. Setelah kita melihat, mengumpulkan data, sikap kita seperti apa? Tetap harus skeptis. Jika ada lebih dari satu isu, tentukan dulu prioritasnya, mana yang paling mendesak dan memiliki dampak terbesar bagi orang atau bagi korban. Nah, kemudian tentukan secara waktu ya, timeline. Waktunya apakah ini harus segera diselesaikan atau masih bisa menunggu gitu. Yang paling harus segera diselesaikan itu yang akan kita advokasi lebih cepat. Oke? Kemudian lakukan verifikasi berulang-ulang. Kan tadi udah ngumpulin data nih. Verifikasi dulu siapa yang memberikan data ini. Benar nggak datanya? Atau atau ragu-ragu, beri tanda ketika informasinya harus diverifikasi. Bagaimana cara memverifikasinya? Banyak. Bisa lewat lingkungan tertentu, bisa lewat alat tertentu, teknologi tertentu, itu bisa Anda gunakan. Oke? Jangan lupa, semua orang punya platform media sosial, cari di situ. Ya. Kemudian setelah kita lakukan verifikasi, selalu ingat bahwa ada aturan dan kebijakan yang relevan untuk memahami bagaimana aturan tersebut harusnya dilakukan. Ada nggak nih aturan yang dilanggar? Ada nggak nih aturan yang belum ditetapkan, tapi seharusnya bisa menolong si korban, gitu. Oke? Jadi tetap kembalinya mah ke aturan lagi, ke undang-undang lagi, gitu. Base kita di situ, kekuatannya. Oke? Dan jangan buru-buru, jangan rusuh, jangan tergesa-gesa mempublikasikan hasil temuan. Karena belum tentu hasil temuan kita itu benar sebelum diverifikasi berulang-ulang. Ingat, verifikasi itu sangat penting. Oke? Kemudian dalam konteks sikap skeptis, Anda harus meninjau dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari masalah yang sedang kita identifikasi. Oke? Ada pertanyaan? Simpan dulu. Nanti boleh Anda sampaikan ke program studi jurnalistik di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Oke? Oh tadi aku lupa, barangkali Anda lupa minggu lalu. Saya Herlina Agustin dari program studi jurnalistik. Kita lanjut ya. Oke. Yang ketiga adalah tetap fokus pada solusi ketika Anda melakukan investigasi atau ketika melakukan pengumpulan data dan menemukan masalahnya adalah A, B, C, D. Jangan terus kita berkutat di situ ya, tanpa memikirkan ini solusinya seperti apa. Jadi jurnalis advokasi itu bukan bagian dari masalah, tapi dia adalah bagian dari solusi suatu masalah. Oke? Paham ya sampai di situ ya? Jadi fokus pada pengembangan solusi yang dapat mengatasi akar penyebab masalah tersebut. Tapi untuk melakukan itu Anda tetap harus berpikir kritis, membuat rincian dan memahami lebih dalam isu atau masalah tersebut. Oke? Berikutnya adalah memilih. Kan kalau kita mau bikin tulisan nggak bisa tuh tidak menggunakan narasumber. Maka Anda harus melakukan pemilihan narasumber yang tepat. Cari narasumber yang punya pandangan beragam dan mendalam tentang isu yang sedang kita gali. Tapi pastikan dulu bahwa narasumber ini nggak punya kepentingan pribadi nih untuk keuntungan pribadinya dia, tapi dia akan berpusat pada melindungi korban dan membantu korban dan kemudian mengubah
hal-hal ini menjadi sesuatu yang lebih positif, oke? Jadi ingat, kalau narasumbermu udah kelihatan, dia mah punya interest tersendiri tentang dirinya sendiri, skip aja, cari narasumber yang tepat, oke? Itu paling penting ya. Kemudian transparansi. Narasumber yang baik, dia harus transparan dan terbuka mengenai potensi konflik yang kemudian akan muncul. Nah kalau kayak gini, nanti akan ada potensi konflik seperti ini loh. Nah itu oke, narasumbernya boleh. Gitu ya. Pilih narasumber yang memiliki komitmen yang kuat terhadap isu atau kampanye yang akan diadvokasi. Jadi kalau dia cuma selewat doang, skip. Lewat ya. Jangan ambil narasumber yang gak punya perhatian, gak punya perasaan, cuma untuk kepentingan dirinya sendiri, lewat aja. Oke? Paham ya sampai situ? Kita lanjut dengan yang berikutnya. Yaitu, ini penting, membuat narasi. Karena narasi kita itu akan mempengaruhi opini publik, opini halayak, opini orang yang membaca karya kita. Nah, untuk mendapatkan narasi yang kuat dan bagus, maka Anda harus paham tentang target dan tujuan advokasi kita. Tujuan kita mau pengen apa nih? Untuk mengubah apa nih? Narasinya ke sana. Jadi narasinya jangan terlalu banyak bunga-bunganya. Nanti Anda akan bingung seperti ada apa dengan cinta itu, ada apa gitu ya. Tapi fokus tetap, tujuannya tetap. Anda harus paham dulu. Target audiens kita siapa? Yang mau baca ini siapa? Nilai-nilai yang mereka anut seperti apa? Kepentingan dan kebutuhan mereka seperti apa? Pahami dulu itu, pahami targetnya, kemudian buat narasi yang bagus dan relevan. Usahakan selalu ada kisah nyata. Iya sih, kan yang namanya advokasi mah tidak berdasarkan kisah bohong, kisahnya nyata, gitu ya. Jadi jelaskan juga dampak dari isu tersebut pada individu atau komunitas yang kemudian akan kita advokasi. Gitu, oke? Cerita harus memberikan dimensi emosional, ya. Jadi halayak harus terhubung secara pribadi dengan narasi yang kita buat. Gitu loh. Bagaimana jika Anda ternyata mengalami hal ini? Nah, boleh tuh ditanyakan kepada audiens supaya ada keterlibatan antara kita dengan audiens kita. Oke? Kemudian, pakai kata-kata dan frasa yang memikat. Memikat seperti memikat burung, nggak gitu. Ya, jadi narasinya harus memikat, artinya kata-katanya jangan membosankan. Jangan menggunakan kata yang itu lagi, tapi usahakan kaya, kalimatnya kaya gitu ya. Perbendaharaan katanya banyak. Kemudian gunakan istilah yang memang dipahami orang. Jangan pakai jargon yang tidak dipahami orang banyak. Misalnya pinjam dulu 100. Nah itu kan gak semua orang paham apa maksudnya. Pinjam dulu 100 gitu ya. Nah pakai bahasa yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Oke? Kalau kita bilang hati-hati dengan pinjaman pribadi. Nah jelasin di situ. Karena banyak orang yang kemudian terjebak dengan pinjaman pribadi, banyak orang terjebak dengan pinjaman online yang ilegal gitu. Walaupun yang legal kadang-kadang juga bermasalah, tapi ini bisa Anda pakai juga untuk melindungi korban-korban tertentu, ya. Kemudian gunakan elemen visual, gambar, grafik, video untuk memperkuat pesan. Karena visual itu membantu menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah diingat. Seperti gambar ini. Gambar ini nih nanti Anda lihat ya di gambar-gambar beberapa ini. Kan itu cukup menarik dan bisa Anda gunakan untuk membuat kampanye Anda. Oke, berikutnya. Pakai nih, jangan lupa. Pakai elemen emosional dengan bijak. Elemen emosional tuh kalau kamu marah jangan gunakan kalimat yang kasar. Tetap semarah-marahnya Anda dalam menulis gunakan bahasa yang bagus. Oke? Emosi dapat menjadi daya penggerak yang kuat, tapi pastikan tidak manipulatif. Tidak mengabaikan fakta untuk mencapai efek emosional. Ya, jadi jangan manipulatif, tetap jujur, tetap baik, dan tetap sesuai dengan tujuan advokasi kita. Oke, next adalah melibatkan masyarakat secara aktif.
aktif dalam mendukung perubahan atau solusi terkait isu yang diadvokasi. Anda boleh nih kontak LSM, Oke. Kontak organisasi advokasi gitu ya, atau kelompok yang bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Anda boleh nih berkunjung ke acara komunitas, arisan, pasar, perayaan, atau pertemuan umum yang kecil-kecil juga nggak apa-apa untuk mendapatkan informasi. Tapi itu bisa melibatkan Anda bisa ngomong dengan teman-teman yang ada di sekitar korban yang akan kita lindungi atau isu yang akan kita advokasi untuk melihat pandangan mereka seperti apa dan kita bisa tahu perspektif mereka dan bisa usahakan untuk membujuk dan mengubah perspektif itu menuju isu atau tujuan atau goal yang ingin kita capai. Gitu, oke? Fasilitasi kolaborasi antar masyarakat, organisasi, dan pemerintah, juga pemangku kepentingan lain, supaya dapat meningkatkan daya pengaruh dan efektivitas jurnalisme advokasi kita. Oke? Dan terakhir, ini adalah evaluasi dampak dan tujuannya. Penting banget ini. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan itu berdampak atau tidak. Bagaimana caranya? Kita lihat, banyak orang yang terlibat nggak kalau kita mau bikin petisi nih? Banyak yang terlibat nggak untuk tanda tangan petisi atau kampanye atau kegiatan lain? Gitu ya. Apakah partisipasi ini dapat dukungan nggak secara signifikan? Kuat nggak dukungannya? Atau apakah gerakan yang kita lakukan itu juga sudah mempengaruhi kebijakan belum? Atau ada praktek yang lain yang kemudian berubah dari orang yang menindas menjadi sama-sama memberdayakan? Gitu kira-kira. Oke? Ini adalah materi kita yang kedua dari jurnalisme advokasi. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa silahkan tulis pertanyaan Anda dan kirim ke program studi jurnalistik di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Oke? Terima kasih. Jangan lupa, jangan sakit-sakit, tetap istirahat, tetap fokus. Selamat berjuang. Sampai ketemu di materi berikutnya.